Halo semuanya, selamat tahun baru. Saya mau mengucapkan buat semua teman-teman, semoga di tahun ini kita lebih diberkatin lagi, oke? Mengucap syukur kalau channel ini tanggal 31 Desember kemarin sudah mencapai 15.000 subscriber. Thank you buat semuanya, kalian semua yang bikin saya semakin lagi semangat untuk bikin video buat kalian. Oke, channel ini akan berisikan semua hal yang berkaitan dengan berjualan online di Amazon. Tapi hari ini saya akan bahas sedikit hal yang berbeda dari video-video saya yang lainnya. Kalau sebelumnya saya selalu membahas semua hal yang berkaitan dengan teknis berjualan di Amazon, hari ini saya akan membahas dari sisi yang berbeda. Jadi buat teman-teman yang mau belajar berjualan online di Amazon, kalian datang ke channel yang tepat. Jangan lupa klik subscribe supaya kalian nggak ketinggalan info-info terbaru tentang berjualan online di Amazon. Hari ini saya akan membahas sedikit hal yang berbeda, yaitu alasan nomor satu menurut saya, kenapa banyak orang gagal berjualan di Amazon. Spesifiknya saya akan membahas kenapa orang takut untuk mulai berjualan di Amazon. Jadi dari pengalaman saya, dari banyak teman-teman yang bertanya konsultasi, itu banyak banget yang takut untuk mulai berjualan di Amazon. Jadi menurut saya alasan nomor satu kenapa orang gagal di Amazon itu karena bahkan untuk memulainya pun mereka takut. 4 tahun lalu waktu saya baru mulai mau berjualan di Amazon pun saya mengalami ketakutan yang mungkin sama-sama teman-teman rasain sekarang ya. Takut nanti produknya nggak laku, takut nanti modalnya nggak cukup, takut nanti saingannya terlalu keras di Amazon, takut nanti barangnya salah pilih. Begitu banyak ketakutan yang saya alami waktu saya memulai berjualan di Amazon. Mungkin teman-teman saat ini ada di posisi itu. Nah, hari ini saya akan membahas bagaimana saya waktu itu mengatasi rasa takut saya sampai akhirnya saya bisa mulai berjualan di Amazon sampai hari ini. Oke, semoga ini bisa membantu teman-teman semua ya. Nah, sebelum saya masuk ke poin pertama saya, kita lihat dulu yuk penjualan saya selama perbandingannya di tahun 2020 dan di tahun 2021. Jadi 2 tahun kemarin ya. Ini saya screenshot dari seller sentral Amazon saya. Bisa dilihat tahun kemarin, berarti 2 tahun lalu ya, 2020. Itu penjualan saya kalau dilihat dari produk salesnya itu 115.000 US dollar di tahun 2020. Dan di tahun kemarin yang baru aja lewat, penjualan saya meningkat 14%. Jadi kalau ada yang bilang di Amazon sekarang susah dan segala macam, pada kenyataannya orang yang mengerti bagaimana caranya order online itu semakin banyak. Oke, sama halnya lah sama di Indonesia juga semakin banyak orang yang makin melek tentang belanja online. Apa-apa sedikit-sedikit online, sedikit-sedikit online. Setuju nggak? Jadi, kalau saya bilang bisnis online itu nggak mati dan akan terus berkembang. Semakin orang melek akan teknologi, maka berjualan online itu adalah yang terbaik menurut saya. Oke, bisa dilihat kalau di tahun ini 130.000 US dollar, kalau kalian kurs ke rupiah, kalian bisa hitung sendiri jumlahnya berapa. Oke. Poin saya yang pertama, sebelum saya masuk ke poin saya yang pertama, saya mau, kalau buat teman-teman yang takut nih untuk mulai berjualan di Amazon, takut barangnya nggak laku, takut nanti barangnya salah pilih, nanti modalnya nggak cukup seperti gimana, pertanyaannya saya mau coba balik. Bagaimana kalau teman-teman nggak pernah berjualan di Amazon? Bagaimana kalau teman-teman di sini nggak pernah ngambil kesempatan bisnis untuk mulai berjualan di Amazon? Bagaimana kalau teman-teman nggak pernah sekalipun di dalam hidup teman-teman mencoba berjualan di Amazon? Oke? Jadi
Coba dibalik, kalau misalnya teman-teman saat ini masih takut untuk berjualan di Amazon, dibalik pertanyaannya gimana kalau teman-teman nggak pernah berjualan di Amazon sama sekali. Oke? Nah, poin saya yang pertama, saya mau bertanya, mana yang lebih menakutkan? Jadi, saya mau cerita sedikit ya, kenapa awalnya saya mau berjualan online di Amazon. Jadi waktu itu saya ngambil studi lanjut. Jadi background saya itu sarjana teknik kimia di Universitas Katolik Parahyangan dan saya melanjutkan S2 dan S3 di Korea. Jadi waktu saya lagi studi, akhirnya saya singkat cerita saya menyadari bahwa saya nggak bisa enjoy sama pekerjaan saya di Korea. Gitu, saya bekerja sebagai peneliti dan saya ngerasa saya nggak bisa beban sebagai peneliti itu saya nggak bisa jalanin gitu. Saya nggak mau seumur hidup saya harus ke laboratorium, saya harus nge-lab, bersentuhan dengan bahan-bahan kimia yang berbahaya, saya nggak bisa enjoy gitu. Makanya dari sana saya mulai cari-cari alternatif apa yang lebih baik, pekerjaan apa yang lebih baik yang bisa saya lakukan di luar dari bekerja di laboratorium. Maka pada akhirnya saya bertemulah dengan satu alternatif, yaitu berjualan online di Amazon. Jadi, kalau kamu sekarang pekerjaan kamu sudah cukup menyenangkan, kamu happy dengan pekerjaan kamu, dengan bos kamu, dengan lingkungan kerja kamu, penghasilan kamu rasa udah cukup, itu bagus buat kamu. Tapi kalau kamu sekarang nggak happy dengan pekerjaan kamu, dengan keadaan kamu sekarang, dengan penghasilan kamu sekarang, teman-teman harus mulai cari alternatif apa yang teman-teman bisa lakuin nih, supaya teman-teman bisa keluar dari kondisi teman-teman sekarang. Jadi, kalau jualan online di Amazon menakutkan, menurut saya harus dipikirkan kembali, lebih menakutkan mana? Berjualan di Amazon, mencoba berjualan di Amazon, atau lebih menakutkan kalau teman-teman ada di posisi teman-teman sekarang selama 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, bahkan sampai puluhan tahun ke depan. Jadi poin saya yang pertama, mana yang lebih menakutkan? Oke. Itu membuat saya berani untuk mengambil peluang berjualan di Amazon. Jadi di pemikiran saya lebih menakutkan kalau saya harus 10 tahun, 20 tahun ke depan itu tetap bekerja di lab gitu. Makanya saya beranikan diri untuk mulai berjualan di Amazon. Poin saya yang kedua, kalau teman-teman takut dengan semua resiko yang ada di berjualan di Amazon, resiko itu pasti ada. Oke, sama seperti kalau kita berkendara di jalan. Selalu ada resiko dimanapun kita ada. Bahkan pekerjaan kita sekarang pun saya rasa nggak ada yang nggak ada resiko, betul. Namun perbedaannya, kalau teman-teman punya pengetahuan yang cukup, pastinya resiko itu bisa diminimalisir, benar. Kalau teman-teman berkendara dengan pengetahuan yang cukup, pasti resiko itu akan minimal. Kalau lewat perempatan, harus tengok kanan kiri dulu. Pastinya risiko itu akan lebih minimal dengan pengetahuan yang cukup. Karena itu, saya buat video-video tutorial tentang berjualan di Amazon. Kalian bisa cek video-video saya yang lainnya. Dan juga karena itu saya buat course-nya. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar lebih komprehensif, lebih lanjut, dan juga bisa diskusi dengan saya langsung, teman-teman bisa cek ya linknya di deskripsi. Jadi, buat teman-teman, banyak-banyaklah belajar. Di YouTube banyak banget informasi yang kalian bisa dapetin tentang berjualan di Amazon. Perlengkapi knowledge kalian, pengetahuan kalian, supaya teman-teman lebih siap lagi untuk berjualan di Amazon. Jadi, rasa takut itu bisa lebih minimal lagi. Itu poin saya yang kedua. Yang ketiga, masalahnya uang. Orang takut karena uangnya nggak cukup. Jadi tolong dengerin saya, kalau teman-teman saat ini lagi kepepet, lagi sehari-hari aja cukup nggak cukup, lagi bertahan hidup,
teman-teman jangan dulu mulai berjualan di Amazon. Jadi saran saya, teman-teman bisa cari pekerjaan sampingan, pekerjaan tambahan, apapun yang teman-teman bisa lakukan untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan dan bisa nabung. Oke? Jadi nabung dulu, waktu teman-teman udah punya penghasilan yang cukup, penghasilan tabungannya cukup untuk berjualan di Amazon, maka mulailah berjualan di Amazon. Dengan tabungan kita yang cukup itu akan meminimalisir ketakutan kita untuk berjualan di Amazon. Jadi waktu kita punya ruang gerak secara finansial, maka mulailah berjualan di Amazon. Oke? Itu tips saya yang ketiga. Jadi kalau saat ini teman-teman belum siap secara finansial, nggak punya ruang gerak yang cukup, nggak punya modal lebih untuk berjualan di Amazon, jangan dulu. Teman-teman pelajarin dulu aja video-video di YouTube semua sambil cari pekerjaan tambahan. Oke? Supaya teman-teman bisa nabung, punya ruang gerak finansial yang lebih untuk nantinya bisa berjualan di Amazon. Kalau kita tenang, keputusan-keputusan yang kita ambil pun nggak akan gerusa-gerusu. Nggak akan lebih terarah tiap step-stepnya kita. Kita mau beriklan di Amazon, budgetnya ada. Kita mau nambah produk, budgetnya ada. Kalau ternyata penjualan kita di Amazon meningkat, uang kita untuk beli stoknya lagi pun ada. Gitu. Jadi untuk meminimalisir ketakutan, poin yang ketiga pastikan uang teman-teman cukup ya. Oke. Dan poin saya yang keempat, kalau teman-teman udah siap secara finansial, teman-teman di tahun baru ini mau mulai bisnis apa nih, peluang apa nih yang saya mau mulai jalanin, menurut saya bisnis di Amazon itu menjanjikan. Tips saya yang keempat, untuk kalian yang baru mau mulai berjualan di Amazon, mulailah berjualan produk-produk yang kecil dan harganya murah. Supaya teman-teman modalnya itu minimal untuk mulai. Modalnya itu kecil. Oke, jadi teman-teman bisa start dari berjualan produk yang kecil dan murah. Oke, jadi istilahnya teman-teman mulai belajar dulu basahin kaki. Oke, mulai kenal gimana sih caranya mulai dari pesan barang ke supplier, gimana sih prosesnya untuk ngirim ke US. Teman-teman belajar familiar dulu deh dengan ekspor-impor, dengan gimana caranya kita nempel barcode, gimana nantinya advertising atau beriklan di Amazon. Jadi membangun kepercayaan diri teman-teman untuk berjualan online di Amazon dengan berjualan barang yang kecil dan harganya murah. Oke, kuantitasnya nggak perlu banyak kok. Kalian bisa kirim mungkin 30 pieces, 50 pieces untuk test market, untuk belajar gimana caranya sih produk saya laku nggak, oh feedbacknya gimana, sistem reviewnya di Amazon seperti apa. Oke, jadi itu tips saya yang keempat. Oke, jadi yang pertama saya rangkum ya sedikit ya. Kebanyakan orang gagal untuk berjualan di Amazon karena bahkan orang nggak mulai untuk berjualan di Amazon. Biasanya karena orang itu takut. Oke, poin saya yang pertama, mana yang lebih menakutkan, keadaan kamu sekarang atau resiko-resiko atau peluang kalau kamu berjualan di Amazon. Poin saya yang kedua, resiko itu tetap pasti selalu ada, tapi dengan pengetahuan maka resiko itu akan jadi minimal. Yang ketiga, pastikan kalian punya ruang gerak finansial yang cukup. Dan yang keempat, untuk kalian yang pertama kali mulai bisnis di Amazon, carilah barang yang kecil dan murah. Kalian bisa tes dengan kirim 15 produk, 20 produk, 50 produk. Tapi perlu diperhatikan juga, semakin banyak kuantitas yang kita pesan ke supplier, maka harganya akan semakin murah. Jadi menurut saya nggak apa-apa kalian beli 15 produk atau 30 produk, harganya mungkin sedikit lebih tinggi, tapi total modal yang kalian keluarkan lebih sedikit gitu. Nantinya kalau produk kalian ternyata berhasil dan laku, kalian bisa order lagi dalam jumlah yang lebih banyak dan bisa nego lagi harganya, oke?
Jadi semoga video kali ini membantu kalian menghadapi ketakutan kalian waktu kalian mau mulai berjualan di Amazon. Pikirkan bagaimana kalau kalian nggak pernah coba untuk berjualan di Amazon. Pikirkan teman-teman ada peluang yang teman-teman lewatkan kalau teman-teman nggak pernah coba untuk mulai berjualan di Amazon. Oke. Nah, video kali ini juga disponsorin oleh Scarlett Whitening. Buat teman-teman yang tahun ini mau mulai perawatan nih, nggak peduli teman-teman laki-laki atau perempuan, menurut saya skincare itu penting. Oke. Nah, video kali ini juga disponsori oleh Scarlett Whitening. Scarlett mengirimkan saya satu rangkaian lengkap. Dimulai dari toner ini, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau mulai skincare, bisa coba Scarlett. Oke, teman-teman bisa cuci muka. Setelah teman-teman cuci muka, bisa coba pakai tonernya ini, oke. Ini tonernya, ini varian yang brightly, yang untuk mencerahkan kulit teman-teman. Produknya Scarlett ini mengandung vitamin E dan glutathione, jadi bisa mencerahkan. Oke, produknya sudah berbepom, harganya 75.000. Bisa langsung cek aja ke Instagramnya @scarlettwhitening. Kalau teman-teman udah pakai tonernya, bisa dilanjut sama serum ini. Oke, ini tuh satu rangkaian ya. Jadi setelah teman-teman cuci muka, bisa pakai toner. Lalu dilanjut dengan serumnya. Lalu untuk teman-teman bisa khasiatnya itu bisa dirasakan lama, kulitnya nggak kering, teman-teman bisa tutup dengan krimnya ini. Jadi dia kasih 2 krim. Oke, krim siang dan krim malam. Oke, ini krim siangnya yang putih, yang ini krim malam yang bawah. Jadi thank you buat Scarlett yang udah nge-sponsorin video ini. Oke, buat teman-teman, yuk cek Instagramnya, langsung ke @scarlettwhitening, oke? Sudah berbepom dan bisa mencerahkan kulit teman-teman semua. Oke, terima kasih buat semuanya. Happy New Year. Semoga video kali ini bisa membantu teman-teman semua mengatasi ketakutan teman-teman untuk mulai berjualan di Amazon. Thank you semuanya. Bye-bye.